Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan beserta para sahabatnya hingga kita umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang tingkatan puasa. Kenapa sih kita harus berpuasa? Puasa itu rukun Islam yang keempat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada firman Allah dalam Al-Quran ya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus dari mulai waktu imsak hingga azan maghrib, tetapi kita juga harus menahan hawa nafsu dan menahan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tingkatan orang berpuasa. Pertama, puasanya orang awam. Kenapa disebut puasa orang awam? Yaitu karena dia berpuasa hanya menahan lapar dan hausnya saja, tidak menahan anggota tubuhnya seperti pandangan matanya dia gunakan untuk memandang hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, dan lisannya dia pergunakan untuk membicarakan orang lain, dan telinganya dia pergunakan untuk mendengar sesuatu yang bukan jadi pendengarannya. Tangannya dia pergunakan untuk mengambil hak orang lain, dan kakinya dia langkahkan ke tempat maksiat. Itu puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang musyrik. Kenapa disebut puasanya orang musyrik? Karena dia selain menahan lapar dan haus, dia juga bisa menahan anggota tubuhnya. Mata dia gunakan untuk memandang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dan telinganya dia gunakan untuk mendengarkan tausiah dari ustaz dan ustazah, dan tangannya dia gunakan untuk memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya kepada fakir miskin dan anak yatim piatu beserta duafa. Terus kakinya dia gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang yang berpuasa benar-benar sempurna puasanya, yaitu pertama, tidak hanya menahan lapar dan haus, dia juga bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan
anggota tubuhnya untuk tidak melakukan sesuatu hal yang maksiat. Terus yang terakhir, ini yang paling sempurna, dia berpuasa dengan hatinya. Hatinya itu berpuasa, dia tidak ada rasa iri, dengki, dendam, jahil, aniaya, sombong, takabur, suudzon, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Cukup sekian uraian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.